fungsinya Tuhan ciptakan dewa dan malaikat, itulah ruh kita. Punya protokolerisme. Akhirnya gue jadi begini kan. Jadi begini? Iya. Ternyata Jisaka itu Alexander the Great. Beda, jadi kalau pemirsa kira-kira nggak sesuai pikirannya dengan saya, komen di bawah sini. Jangan. Gue cari yang asli, yang mana sih? Akhirnya gue jadi begini kan. Jadi begini? Iya. Jadi ya, gue udah tua, umur 46, gigi gue masih numbuh 3 loh. Gue bingung deh, gue gak bisa ngomong deh. Gue tadinya kecil segede lu, gue tambah jangkung begini, belum berhenti karena kaki gue pernah patah ini. Masih nanti harus seimbang baru gue selesai. Gue gak tahu tinggi gue kapan selesai. Gue gak ngerti deh. Apa yang kita tahu tentang sejarah leluhur kita di Nusantara itu gak sama seperti cerita-cerita Western people. Barang-barang impor semua nggak sama. Gue kasih tahu. Gue nggak tahu deh. Gue udah nggak bisa cerita. Gue belajar boleh kawin? Boleh. Gue bisa tinggi gede ini. Gue kadang-kadang kalau ingat Al-Quran ya. Karena dari kecil gue tanamannya begitu. Tapi ternyata apa yang gue pelajari nggak sama. Ya. Gue nanya Jisaka ini siapa? Gitu. Ternyata Jisaka itu Alexander the Great. Mandi itu di tanah Jawa. Kalau kerajaan-kerajaan Kalingga di India itu kerajaan diplomatik di balik dunia perdagangan, ya tua bangsa ini. Sebenarnya tuan bangsa ini. Gue gak pernah ngomong sama orang, gue ngeri deh bro. Hati-hati loh, sejarah bangsa ini jaga Win. Peninggalan leluhur kita. Kita harus atahiyat di balik peninggalan. Jiwa mah udah remuk, tapi di balik peradaban dia bisa bikin monumental seperti itu. Itulah hasil karya. Itu bagian dari seni. Kalau orang seni yang hormatin seperti itu atahiyat Win. Gue nanya, gue boleh gak ngobrol sama lu nih sedikit berbeda. Jadi kalau pemirsa kira-kira nggak sesuai pikirannya dengan saya, komen di bawah sini. Jangan. Minta maaf. Bener dong. Karena kebebasan ini untuk menyatukan peradaban yang satu. Hakikat ketuhanan di balik penciptaan kita. Bener dong. Bener gak Win? Satu itu karena berbeda. Makanya Win, jangan main-main Win sama kata-kata. Gue takut gue. Fi'il itu kata, syafaat itu pertolongan, itulah asmaul husna penciptaan semesta raya. Makanya orang enak di Indonesia ngomong, wah filsafat, gila gue cengengesan, gue kacau. Ngeri lo kata-kata lo. Gue mah nggak sanggup belajar. Sekarang begini, lu pernah belajar Al-Quran nggak? Iya, dikit-dikit lang. Ada gak surat Yasin? Cuman 2 huruf Win, ya sama Sin. Lu, gue gimana? Muhammad ngerti gak tuh? Iya sama Sin kamu tahu. Ya nggak tahu aku. Gue udah nggak tahu aku. Pinter banget gak tuh orang? Cuman 2 huruf aja dia ngerti. Terus apa dia tiap hari begitu mantra-mantra? Al-Fatihah udah berapa huruf itu? 7 ayat. Makanya gue suka mempertanyakan. Akhirnya gue jadi beda karena belajar. Karena gue ngidolain dia dari kecil gitu doang. Akhirnya gue dibalik tua, fisik gue gak sama. Gue masih tumbuh gigi. Karena dia maestro gue tentang ketuhanan. Dia Mesaya terakhir. Buat gue, Mesaya tuh penciptaannya nggak sama artinya. Makanya lu namanya itu kan Maitreya kan Buddha ya. Buddha tuh ada pencerahan. Orang udah dapat pencerahan hidup bebas, jangan diganggu gugat. Itulah adin dari Tuhan. Fungsinya Tuhan ciptakan dewa dan malaikat, itulah ruh kita. Punya protokolerisme. Itulah yang bikin kita kaya hidup di dunia walaupun miskin materi bahasa Arab. Itulah warisan dari leluhur kita. Ngejaga persatuan di balik suku, budaya, bahasa, peradaban, kebudayaan, adat istiadat yang nggak sama. Bagaimana kita taruh utuh nih? Nggak ada bisa ganggu gugat ya. Bener dan salah cukup Tuhan yang tahu. Itulah karma hidup dunia dan akhirat. Gue pengen banget itu begitu. Iya tapi ini apa ya kalau boleh ngimpi seperti itu. Ini closing ya. Ini gue pengen bersaudara sama di dunia akhirat walaupun gue beda. Wah, gue minta maaf. Betul. Maaf Win, dia sih trigger aja kan akhirnya gue, otak gue ngeri loh bahasa educative. Saya dulu kenal dia Mas Ram ya. Ini agak sedikit komunikatif ya sama kameramen biar dia tuh nggak berasa kerja, lu berasa itu bagian dari kita. Jadi suatu saat lu bisa enjoy kemari di balik lepas kamera. Sama yang nonton juga kan. Iya. Bener-bener kayak ngajak untuk kalian juga ikut dalam serta obrolan ini. Entertain tuh begitu, nggak mau publikasikan diri kita yang di depan kamera, tapi kamu juga harus hadir di sini. Iya, itu pentingnya. Oke, jadi kita nggak ada diskriminasi. Itu job description kamu, tapi bukan berarti kamu nggak bisa dipublikasikan. Itulah hubungan
Arswin lebih pinter lah, ngerti angle jiwa tuh seperti itu. Iya. Bener nggak, Win? Benar. Jadi apa ya? Segala sesuatu itu kan ibarat sebuah kendaraan lang ya. Sebuah kendaraan itu kan banyak orang mungkin menganggap mesin itu penting. Iya. Ya kan, mesin penting, mesin lebih penting, ban lebih penting, baut jauh lebih penting. Itu. Ya kan? Jadi banyak orang menyepelekan sesuatu yang kecil, padahal yang kecil itu sebenarnya hal yang paling besar. Yang paling besar yang akhirnya banyak tidak terekspos. Padahal sebenarnya hal besar itu terjadi karena hal-hal yang kecil. Betul. Ya kan? Jadi seperti tadi tuh, seperti Mas Rama tadi udah denger ya Mas Rama ya. Raul makan sepiring bakso masih nambah lagi. Kalau bisa jangan lah, Win. Udah cukup sekali. Anggo kenangan di sini. Dan seperti yang aku bilang ke Rama ya waktu semalam ya, ingat ya, aku bilang tidak ada keberhasilan tanpa kesalahan, bener nggak? Wah, itu. Mumpung kamu masih muda, habisin salahmu. Harus salah. Nggak masuk penjara kamu salah, ya kan? Belajar terus belajar dari kesalahan, karena ketika kamu udah puas habis kesalahanmu, kamu nggak punya alasan lagi salah. Karena kamu udah tahu, oh dulu aku pernah begini, nggak boleh lagi begini. Nah itu semalam aku udah sampai jam 1 tuh ngomong Rama gitu kan. Artinya saya tidak tahu ya. Sinang, kita punya temen lang di Jogja namanya Sinang. Sinang dulu itu dia talent. Mohon maaf ya, dia sumbing. Dan ngomongnya pun nggak jelas. Nggak jelas. Jadi dia waktu itu masih mahasiswa, sering kita Sinang nonton di pasti dia sering nimbrung dia. Bagus lah, Nang. Temu ya kita. Jadi dia mahasiswa saat itu UGM, terus dia nyemplung ke dunia entertain. Di saat orang-orang entertain yang tadi tak bilang merasa paling ganteng, merasa paling hebat, paling sebagainya, Sinang muncul di antara mereka dan aku jatuh cinta dengan anak ini. Waduh. Nyon sewu, fisiknya kecil lang, kecil, kurus, hitam, sumbing. Nggak di inilah pokoknya. Dihinakan di situ nang, dihinakan dia di situ. Akhirnya sering tak rangkul. Aku merasa bangga dengan orang yang memiliki mentalitas yang luar biasa. Di tengah-tengah orang yang ganteng, orang yang kaya, dia muncul jadi. Buat aku primadona dia, buat aku wow, ada orang punya mentalitas seperti ini. Kemana saya yang minder nih? Kemana saya yang merasa saya kurang begini, kurang begitu? Ada orang yang memiliki mentalitas luar biasa dan mungkin dianggap kurang, dihinakan. Tapi dia percaya diri dan sangat luar biasa. Dan hari ini dia jadi notaris, dia magister, dia sekarang magister, notaris, dan hari ini apapun permasalahan hukum, Sinang selalu hadir. Wah, asik lah Mas Nang ya kan? Aduh, gue takut disu gue. Jadi artinya gini lang, saya mencoba untuk, saya nggak pernah tahu masa depan. Dulu pertama kali aku jualan ayam, aku dihina satu orang. Ada satu orang, dia maestro, aku pengen belajar ke sana, aku sendiko dawu, aku pengen belajar, aku pengen cari makan. Dan aku melihat dunia ayam ini kayaknya bisa untuk aku bertahan hidup di Jogja. Aku pengen belajar dan aku ditertawakan disepelekan karena miskin, kesini nggak mampu lah kamu beli ini disepelein. Artiku oke, 10 tahun lagi aku lebih gede dari kamu, ya kan? Itu poin dimana aku jangan sampai meremehkan orang lain. Dimana aku nggak tahu besok Rama jadi menteri loh, nggak tahu loh. Kita nggak tahu, ya kan? Nah, kasus-kasus seperti Sinang itu banyak banget tuh. Jadi aku pengen gimana caranya orang ini jangan tak tutup rezekinya tapi tak buka rezekinya. Karena kalau dia lebih hebat, lebih besar, aku dibantuin kayak Sinang sekarang nih. Dia jadi minister, dia punya notaris, dia anak punya buah. Aku butuh, aku gimana caranya ya? Aku punya urusan hukum kayak gini, beres. Dia selalu mengingat memori, dulu bantuin juga waktu masih zaman-zaman syuting, dia masih mahasiswa. Kita ajak syuting jadi mantelan ya. Dia pinter ngebaca ya. Iya, benar. Kita nggak tahu, karena akhirnya si orang yang dulu ngetawain aku waktu jualan ayam di sana itu, ya dia juga sampai sekarang nggak jadi apa-apa. Dalam tanda kutip ya, nggak jadi apa-apa dalam artian aku pun nggak dendam ya. Aku nggak dendam. Aku hanya menjadikan itu sebuah motivasi. Bahwa aku bisa lebih baik dari itu, ya kan? Akhirnya sekarang dia tetap jualan ayam, ya kan, di pasar. Nah, aku seperti ini. Nah, artinya
pesan utamanya adalah kita jangan pernah ngeremehin orang. Betul. Karena kita nggak tahu masa depan seperti apa. Itu penting. Jadi kalau bisa itu kita didik orang kayak Dolang, kayak Raul. Tapi kita semua sama dia tuh. pinter loh sekarang loh. Prospektif tahu nih cuan nih bukan cuan loh. Ini bakal ngedukung dia suatu hari, dia tahu. Dia kayak produser juga. Pernah kan Iya. film pendek juga diproduksi sama Mas Aswin juga. Oh lu sempet bikin Syuting. Iya, kita punya PH lah. Kita internasional loh. PH kita Aduh ya internasional. Allah ya Karim, gue takut ini. Aduh. Gue nyiptain lagu loh banyak. Iya, oh iya, Dolang ini, aku inget lagi nih. Iya. Di kosannya Yunus, ya kan? Aku masih inget Dolang nyanyi dan itu buat aku terpukau. Makanya aku tadi mau nyari gitar nggak dapet. Nyanyi yang ini nih, aku masih inget cuplikannya nih. You kiss me. Apa gimana ya? On the gateway. Oh, jet plane, jet plane. Itu dia nyanyi dan aku langsung meleleh. Suaranya bagus banget loh. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, Boleh lah. Iya loh, gue inget loh. Itu di rumahnya Yunus loh itu. Iya kan gayanya dia tuh. Bayangin bener-bener 15 tahun lah aku inget loh karena ya kalau aku diomongin sekarang cuman membual, aku nggak mungkin inget yang kayak gitu-gitu lah. Betul. Itu memori yang selalu keinget. Jadi aku benar-benar inget nama Dolang, monyet, Kene, Kringling, nyanyi, ngoceh di tengah jalan. Ingat nggak di depan istana? Iya, kita nggak jadi casting di Trans TV ya, di Trans TV nggak jadi casting gara-gara terlambat. Dia mandek, ceritanya nyebut casting, mandek di depan istana presiden. Berhenti di pinggir. Sekarang kan banyak tuh konten kreator yang kayak gitu. Dulu dia duluan berhenti di lampu merah. Pasin tahu aja dia. Iya, berhenti di lampu merah. Wah, ngoceh-ngoceh. Jangkrik. Aja di casting lagi. Ya karena bagaimana? Aslinya pinter loh. Gitu. Dia memorabilianya pinter ya. Akhirnya dia manage jadi kekayaan jiwa. Akhirnya dia Memang harus jadi lebih dulu jadi orang nih bosmu. jadi gini, seperti yang tadi tak bilang Lang. Kita lebih mudah mengingat sesuatu pesan-pesan moral, ilmu dan sebagainya ketika kejadiannya itu nggak mudah dilupain. itu. Aku bisa seperti ini terus terang banyak hal yang aku ambil dari Dolang. Kenapa? Tingkah lakunya nggak gampang dilupain, kan? Nyebelin iya. Oh udah pasti. Dia jujur, gua suka sama orang jujur. Bener, Will. Nyebelin iya. Nih udah waktunya casting nggak pulang-pulang ya kan? Di stop ilmu semua ya kan? Akhirnya ya udahlah. Gue ingat ngalahin, ya kan? Gue dapet iklan nih gara-gara dia, iklan Gudang Garam Merah. Gudang Garam Dia gua Merah. casting. Iya, pemirsa harus nonton. Iya, ada tuh. Karena- Aku pernah posting itu di Facebook. Gudang Garam Merah, Dolang Kringli. Jadi dia main talent tuh. Iya. Ini gue casting sama Doi nih, hoki nih orang nih. Gue ingat sama Isma Hadi deh. Iklan Rifai. Iya, Andi Rif. Andi Rif. Jadi Andi Gue casting sama Doi. Sama dia ya? Iya. Aku nggak Setelah itu, lolos. Setelah dapat setelah kejadian, setelah dapat duit kan gua nggak ada tuh. Dia stres. Stres. Jadi karena gue dapet duit nih, ayo kita habisin gitu kan. Iya. Dan dia memang jiwanya begitu ketika dapat duit syuting habis, ya memang dia kayak dulu kan kayak bahasanya begini ya, jemput doang ya kan, ya, yang nanggung bahasa bensin apa makan kan kita. Dia tuh momen dimana mau merayakan itu ya kan. Gua nggak ada, lu nggak ada. Dia juga nggak ada nih, nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi kita yang nemenin kita nggak dapat apa. Tapi hari ini dia jadi bos. Itu paling poin Dan- buat dan kita. momentum di mana Gua senang. dia itu- Iya. Dia itu akhirnya kecelakaannya. Kan Iya, kan lu kecelakaan, bilang, kecelakaan. Oh tahu gue udah itu pahit banget. Iya. Itu gara-gara Yunus itu Iya, pahit itu. Ya, aduh. ngabisin duit, Yudi. nggak tahu harus sama siapa, sementara sahabat-sahabat yang ada yang waktu nemenin dia nggak ada. Ini udah ke karu-karuan. Iya, Wah, jadi karu-karuan akhirnya pulang malam kecelakaan. ditegur lah, ditegur. Iya, Udah lah. ternyata. Jadi apa ya, kita selama ini barengan, Iya, terus iya. pas mungkin itu teguran silang ya. Enggak teguran. Ya, sekarang begini. Iya. Boleh dong ya. Ku sudah bosan dengan jalan ini.